Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya di channel AA Orchid. Ternyata sudah cukup lama saya tidak upload video di channel ini. Mohon maaf bagi teman-teman yang sudah menunggu video-video saya. Semua itu karena memang ya kehabisan ide sebenarnya mau upload video tentang apa. Jadi buat teman-teman yang punya ide ya, kira-kira saya harus upload video tentang apa, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke, di video kali ini saya akan tunjukkan ke teman-teman aktivitas saya untuk melakukan reporting atau penanaman kembali anggrek Dendrobium stratiotes yang ada di kebun saya. Nah, untuk Dendrobium stratiotes ini pernah saya upload ya videonya di beberapa video yang lalu. Nanti saya cantumkan di bawah linknya. Nah, ini adalah Dendrobium stratiotes yang menjadi ikon dari orchid ya sebenarnya. Dan saya sangat suka sekali dengan anggrek yang satu ini karena ini rumpunnya besar sekali. Jadi dalam satu pot ini ada banyak sekali batang anggrek Dendrobium stratiotes, dan kebetulan ini di tempat saya memang mudah sekali beranak ya anggrek Dendrobium stratiotes ini. Dan ini sampai overpot jadi seperti ini bentuknya, sampai di media asalnya ini sudah di tengah ini sudah banyak batang-batang yang mati. Nah, ini sebenarnya saya terlambat ya melakukan repotting ini. Mestinya ini sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Cuma karena sebenarnya kemarin agak sayang ya, saya mau mecah-mecah ini agak sayang karena ini kan sudah merumpun dan saya sangat senang banget dengan anggrek yang merumpun seperti ini. Cuma ternyata setelah saya amati dan saya lihat perkembangannya dari si anggrek Dendrobium stratiotes ini, ternyata justru tidak optimal lagi. Dulu yang dalam satu kali itu bisa berbunga banyak sekali, sampai puluhan kuntum ya, tapi ternyata eh, tidak saya repotting ini, tidak saya pecah-pecah ini, justru malah tidak sebanyak dulu waktu masih mungkin kondisinya optimal. Nah, ini saya mau pecah-pecah saja. Meskipun ini pecahnya nggak kecil-kecil ya, tetap ada rumpun yang besar ini yang tetap mau saya sisakan dan saya pindah pot. Nah, ini sudah ada banyak sekali batang-batang yang mati, dan kemarin memang sempat ada beberapa batang yang busuk juga karena memang saking rimbunnya. Ini jadi mungkin ketika melakukan penyemprotan ini tidak bisa maksimal dan tidak terkena ke seluruh bagian tanaman. Menurut pengalaman saya, bagusnya kalau kita memecah rumpun anggrek yang besar ini, sebaiknya dibuat dalam satu rumpun itu nanti paling tidak ada 3 batang ya, dan 3 batang itu diusahakan batang-batang yang kemungkinan masih aktif. Biasanya kan kalau dendrobium itu ada beberapa batang yang sudah tidak berdaun dan tidak aktif. Nah, itu sebaiknya dipotong saja dan dibuang. Nah, untuk beberapa jenis dendrobium itu biasanya eh, ketika dipotong itu masih bisa tumbuh keki atau anakan ya. Jadi untuk dendrobium tertentu ini bisa ditaruh aja atau digantung terbalik, itu nanti akan tumbuh keki atau anakan. Tapi untuk kasus dendrobium stratiotes ini sepertinya ini nggak bisa tumbuh keki, atau saya belum pernah menjumpainya. Jadi di tempat saya biasanya batang-batang dendrobium stratiotes ini setelah kita potong dan kita coba untuk dibalik atau ditaruh atau ditempel di pakis ini, di tempat saya kok belum pernah muncul keki. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain
untuk Dendrobium stratiotes. Silahkan mungkin di share aja ya di kolom komentar. Tapi untuk pengalaman saya ini kok belum pernah muncul. Nah, ini sudah dapat satu rumpun yang kecil ini. Ini memang agak susah untuk ngambil bagian rumpunnya karena ini sudah akarnya sudah sangat lebat dan saling satu sama lain saling saling berkaitan, jadinya agak susah dan beberapa akar harus kita potong. Nah, ini sudah dapat, ini ada beberapa batang lebih dari 3, tapi kayaknya ini ada yang sebagian sudah rontok daunnya. Nah, ini kita taruh, kita akan lanjut ke bagian yang lain. Ini memang sudah agak susah karena ini sudah nempel ya, seperti yang tadi saya bilang. Akarnya ini sudah saling berkaitan, jadi agak susah kalau benar-benar semua akarnya terselamatkan. Ini agak susah karena harus kita potong dan ini sudah banyak sekali lumutnya. Nah, seperti ini ya kalau kita zoom ya. Ini lumutnya kayak gini, akarnya juga sudah seperti ini. Karena ini memang sudah lama banget. Dari mulai saya tanam itu 2018 sampai 2023, hampir 5 tahun ini posisinya di pot yang seperti ini, belum pernah saya ganti. Nah, ini adalah rumpun yang agak gede ini. Ini yang mungkin nanti akan saya jadikan master lagi untuk menggantikan posisi yang ini ya, yang jadi icon ini. Nah, ini saya sudah dapat rumpun yang paling besar dan ini nanti mau saya tanam di pot kayu seperti ini. Nah, ini pot kayu terbuat dari kayu jati open dan biasa ini adalah sisa dari mebel-mebel yang sudah tidak bisa digunakan. Nah, ini ada yang sempat patah tadi kuntum bunganya, tapi nggak apa-apa, nanti kita tunggu untuk bunga yang lain. Nah, ini masih ada sisa di pot asalnya, nanti juga mau saya pecah-pecah lagi. Selanjutnya ini saya mau bersihkan bagian bawahnya ya. Ya, ini kan ada beberapa akar-akar yang sudah mati, kemudian ini ada lumut-lumut yang sudah menempel di akarnya, dan ini yang akar-akar sudah mati ini saya potong. Dan memang diusahakan yang tersisa hanya akar-akar yang kira-kira memang masih mau hidup dan produktif saja. Kemudian di sini ada beberapa batang-batang juga, yang batang-batang tua yang sudah mati dan tidak ada daunnya. Terus kemudian ada sisa-sisa tangkai bunga, ini juga dibersihkan.
semakin bersih semakin bagus, karena nanti di tempat yang baru ini otomatis sudah bersih semua, tidak ada sisa-sisa kotoran-kotoran atau akar dan lain sebagainya. Nah, biasanya memang kalau ada kotoran-kotoran, ada lumut, ini memang ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Apalagi di media lama atau bekas-bekas akar, batang itu cukup asam. Nah, itu biasanya kalau asam, ini akar-akar baru tidak mau menempel di media tanam atau di bagian yang baru itu, dan biasanya akan cenderung mencari ke tempat-tempat yang memang masih kondusif lah buat pertumbuhan tanaman. Sebagai media tanam ini saya menggunakan arang arang kayu. Jadi arang kayu kita taruh di bagian dasar pot ini. Kebetulan ini arangnya kurang sebenarnya ya, dari yang saya punya ini, nanti mau saya tambahi. Sementara ini kita pakai arang ini. Kemudian untuk anggreknya akan saya taruh di atasnya. Jadi yang penting di dalam repotting anggrek dendrobium ini jangan sampai bagian batang itu tertimbun oleh media tanam atau arangnya ini. Jadi biarkan akarnya itu menggantung saja, lebih bagus seperti itu. Nanti seiring pertumbuhan akar dan perkembangannya, nanti dia akan mencengkeram dari dari media tanam itu. Nah, biasanya kalau di awal perpindahan pot seperti ini kan rawan tumbang ya. Nah, ini bisa kita kasih penyangga. Kebetulan untuk pot yang saya pakai ini kan sudah ada semacam penyangganya seperti ini. Jadi ini tinggal saya ikatkan saja batang-batangnya ke bagian penyangganya ini. Nah, kalau teman-teman menggunakan pot yang tidak ada penyangga, bisa menggunakan bantuan kawat atau pakai penyangga lain lah. Yang penting si anggrek ini tidak roboh ketika akarnya belum mencengkeram pada media tanam. Nah, ini seperti ini. Tinggal kita nanti setelah semua diikat dengan kuat atau dikasih kawat dengan kuat, nanti kita tinggal tunggu untuk pertumbuhan akarnya. Terserah ini mau ditaruh di full sun, full rain. Kalau sudah biasa di full sun, full rain, bisa ya langsung ditaruh di full sun, full rain. Seperti ini, anggrek Stratiostes saya ini kan biasa full sun, full rain. Ini langsung saya tempatkan di sebelahnya aja, jadi tidak perlu saya pindah. Tapi kalau di tempat teman-teman atau anggreknya ini belum biasa, sebaiknya ya ditaruh di tempat yang agak teduh. Tapi tetap sinarnya cukup ya. Jadi memang lebih baik kalau mau ditaruh ya di tempat yang agak teduh dulu. Karena bagaimanapun juga kan ketika kita split seperti ini kan ada stres juga. Nah, otomatis ketika nanti, apalagi ketika musim kemarau yang panas begitu, otomatis kan penguapannya juga tinggi, sehingga ketika stres ini tidak terlalu tinggi penguapannya. Tapi kebetulan di tempat saya ini kan dekat kolam, dan anggreknya kebetulan sudah cukup terbiasa dengan full sun full rain, jadi langsung saya taruh di sini aja. Nah, ini adalah rumpun yang kecil, meskipun ini ada bunganya juga. Nah, yang ini tidak akan saya taruh di pot seperti yang rumpun besar tadi, tapi ini mau saya gantung tanpa media. Jadi jangan khawatir ya, kalaupun kita gantung tanpa media ini, insya Allah ini akan tetap tumbuh. Nanti kalau sudah ada akarnya,
baru kita pindah pot juga bisa. Nah, atau bisa ditempel juga di kayu atau di papan pakis dan lain sebagainya. Tapi dengan digantung seperti ini, ya insya Allah tetap bisa tumbuh ya. Dan ini justru aman dari kebusukan akar yang mungkin ada luka dan lain sebagainya. Ini kan karena terekspos akarnya, jadi ini relatif lebih aman dari jamur. Nah, ini juga nanti akan saya tanam, mungkin akan saya gantung juga, atau mungkin akan saya tanam di pot yang kecil yang jelas. Kalau yang ini pot kecil karena tanamannya juga kecil, nanti akan ditanam di pot yang kecilnya. Jadi nanti bisa disesuaikan ya dengan ukuran pot dengan ukuran tanamannya, sehingga bisa lebih apa ya, lebih serasi lah antara ukuran tanaman dan ukuran potnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.